Timnas U23 kalah dari Vietnam di partai puncak. Sepengamatan kami ada segudang kekurangan yang perlu dievaluasi untuk tim U23 ini. Berikut analisa kami. Football Universe. Mengapa timnas Indonesia U23 bisa kalah di GBK saat melawan Vietnam U23? Ini kan pertanyaan kita semua. Padahal malam itu ada sekitar 30.000 supporter Garuda yang memberikan dukungan tanpa lelah. Apa yang salah dengan timnas U23? Jawabannya adalah banyak. Mari kita urai satu persatu agar menjadi evaluasi ke depan untuk pelatih maupun pemain U23. Di pertandingan ini Indonesia turun dengan formasi 1-4-4-2 dengan reform 1-3-5-2 saat menyerang dan memaksimalkan sisi penyerangan. Sementara itu Vietnam tampil dengan formasi 1-3-4-3 dengan reform 1-5-4-1 saat bertahan. Indonesia memainkan gaya kolektif dengan possession football sebagai core-nya. Sementara itu Vietnam banyak sabar dengan bertahan dinamis dan menanti waktu yang tepat untuk melakukan serangan balik cepat. Statistik pertandingan mencatat, Indonesia menguasai bola sebanyak 68% dibanding Vietnam yang hanya 32%. Lalu mengapa Indonesia bisa kalah? Padahal Indonesia mendominasi pertandingan. Jawabannya sederhana, karena Indonesia tak mampu mencetak gol. Mengapa Indonesia tak mampu mencetak gol? Nah, ini adalah poin inti yang perlu kita jabarkan bersama. Sejak awal peluit dibunyikan, terlihat para pemain Indonesia selalu mengalirkan bola dari kaki ke kaki dengan cukup baik. Kiper ke back kemudian ke back lainnya, lalu sesekali umpan ke pemain tengah atau pemain sayap. Tetapi hal ini tak mampu didorong ke area final third Vietnam. Sehingga setelah buntu, bola akan dikembalikan lagi ke belakang berkali-kali seperti demikian. Dari segi akurasi operan tercatat 86%. Dan angka ini masuk dalam kategori sangat baik. Tetapi sebagian besar operan yang dilepaskan adalah antara kiper ke back ke pemain tengah, dan pemain tengah ke back lagi. Sehingga rotasi bola hanya di lapangan belakang ke tengah dan sebaliknya. Kerapatan pertahanan Vietnam membuat para pemain kita seperti buntu dan tak bisa melihat celah untuk melakukan penetrasi atau mengirimkan umpan lewat celah sempit. Disinilah masalah utama para pemain timnas U23. Sebelum laga dimulai, memang timnas U23 kehilangan dua pilar penting di lini tengah, yaitu Tony Firmansyah dan Arkan Fikri. Formasi andalan coach Vandenberg yaitu 1-4-3-3 harus diubah menjadi 1-4-4-2 untuk mendukung Robby Darwish dan Donny Tree memainkan peran sebagai gelandang. Tetapi ternyata peran ini tak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terlihat jelas antara Robby dan Donny sama-sama tak bisa memposisikan diri untuk menerima umpan di tempat strategis dan juga mengirimkan umpan ke lini depan. Sehingga peran dua orang ini lebih kepada opsi umpan di lini tengah, tetapi bola itu akan dikembalikan ke para bek Indonesia untuk melepaskan umpan jauh ke lini depan. Umpan 1-2 antara gelandang dan sayap-sayap Garuda juga mati, karena Donny dan Robby tak bisa maksimal mengalirkan bola. Akibatnya bola selalu terputus di lini tengah dan tak bisa menembus pertahanan Vietnam dengan mulus. Lalu untuk opsi bola panjang ke para penyerang atau sayap serang Garuda juga tak berjalan mulus karena di antara 3 orang bek yang dipercayakan untuk melakukan ini hanya Ferrari yang cukup mampu. Kadek dan Kakang ternyata tak bisa melakukan bola-bola panjang dengan tepat ke depan. Umpan Kadek dan Kakang akurasinya sangat parah dan powernya juga terkadang tak ada. Hal ini membuat para pemain depan kesulitan dalam menerima bola-bola tersebut dan akhirnya kehilangan bola. Kemudian untuk para penyerang memang sudah ada upaya untuk menjemput bola ke belakang karena ketatnya marking yang dipakai Vietnam. Tetapi saat mendapatkan kesempatan menyerang, ada banyak keputusan tidak pandai yang dibuat, seperti memilih shooting ketimbang mengoper ke teman yang lebih bebas. Di samping itu, finishing para pemain depan terkesan melempem di game ini,
Sepanjang pertandingan, mereka mendapatkan 7 kali tembakan dan yang mengarah ke gawang hanya 2. Ingat, hanya 2. Hal ini membuktikan betapa lemahnya penyerangan kita. Dan tidak ada gol, salah satunya adalah karena faktor ini. Kalau dilihat secara lebih detail, memang kekurangan timnas U23 masih sangat banyak. Kita akan tinjau dari 4 aspek utama sepak bola, yaitu penguasaan teknik, pemahaman taktik, ketahanan fisik, dan mental juara. Kalau dilihat dari penguasaan teknik, sebenarnya para pemain Garuda U23 masih perlu banyak pembenahan. Hal ini karena passing yang merupakan teknik dasar sepak bola masih banyak yang melakukan kesalahan. Saat build up serangan, ketika pemain Vietnam tak melakukan tekanan, terlihat pemain kita mampu mengirimkan umpan dengan baik. Tetapi, kalau sudah ada tekanan sedikit, terlihat umpan-umpan pendek maupun panjang pemain kita berantakan. Salah satu pemain yang kami soroti adalah Kakang Rudianto. Beberapa kali pemain ini salah kirim umpan, meskipun tak mendapatkan tekanan dari pemain lawan. Untuk level pemain timnas U23, hal ini sudah tak bisa ditolerir, karena passing adalah fondasi dari permainan timnas. Tapi selain Kakang, beberapa pemain lain juga masih salah dalam melakukan umpan dan hal ini perlu segera dievaluasi. Pemain yang passingnya masih bermasalah, sebaiknya disuruh latihan lagi atau digantikan pemain lain. Kemudian teknik kontrol bola juga terlihat masih sangat bermasalah, karena beberapa kali pemain tak mampu melakukan first touch yang baik, sehingga kehilangan momen untuk menusuk pertahanan Vietnam. Hal ini perlu dievaluasi juga. Lalu ada juga teknik shooting yang terlihat di game ini masih sangat jelek. Bola yang dilepaskan selalu menuju ke langit. Lo pikir sahabat kita langit? Sahabat kita itu gawang, bukan langit. Sedikit joke. Robby Darwish, Kakang, Jens Reven, Hanan, Arjuna, ingat ya, latihan syuting lagi. Selain aspek teknik, aspek pemahaman taktik pemain juga terlihat masih sangat bermasalah. Bola yang ada di belakang itu harus dikreasikan sebagaimana mungkin untuk menembus pertahanan lawan. Kirimkan ke depan dengan cara yang bisa, bukan malah kembali mengumpan ke belakang terus. Di sini penempatan posisi dan koordinasi antara pemain sangatlah dibutuhkan. Dengan formasi 1-4-4-2, bagaimana kami harus mengalirkan bola dengan efektif? Ini yang masih belum bisa dieksekusi para pemain dengan baik, sehingga permainan cenderung terlihat monoton dan stagnan. Transisi menyerang ke bertahan timnas U23 juga masih sangat lemah. Akibatnya, para pemain Vietnam mampu mengambil keuntungan dengan mencetak 1 gol. Para pemain di lini belakang Garuda lambat dalam melakukan transisi. Para gelandang juga sama. Hal ini sangatlah fatal karena transisi cepat itu sangat dibutuhkan dalam tim yang memainkan sepak bola possession. Apakah transisi ini ada hubungannya dengan ketahanan fisik pemain? Tentu saja ada. Dan aspek berikutnya yang harus dievaluasi adalah ketahanan fisik pemain timnas U23. Terlihat di lapangan pemain-pemain U23 ini sebagian besar sepertinya bermasalah dengan ketahanan fisik mereka. Hanya ada sedikit pemain yang mampu tampil bugar selama 90 menit. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari tim pelatih. Perlu adanya latihan fisik yang terpadu dan berkelanjutan untuk menempa fisik mereka. Stamina yang tidak maksimal dan otot yang mudah cedera akan sangat mengurangi interaksi pemain di lapangan dan akan merusak game plan yang telah disusun. Meskipun seseorang pemain memiliki skill yang baik, tapi kalau tak memiliki fisik yang tahan selama 90 menit, sebaiknya pemain tersebut gak usah dipanggil timnas. Gaya hidup, pola latihan, menu makan, dan pola tidur perlu lagi dievaluasi untuk setiap pemain, karena hal ini tentu sangat berpengaruh kepada ketahanan fisik. Bukan bermaksud menggurui, tetapi itu adalah rumus dasar yang memang sudah banyak pesepak bola terkenal terapkan untuk mendapatkan fisik yang kuat, bermain dan tahan cedera. Di timnas U23 terlihat jelas ketika Tony dan Arhan cedera, maka mengganggu keseimbangan tim secara keseluruhan. Lalu ada aspek yang sangat kita sayangkan tidak mampu ditunjukkan secara maksimal oleh pemain-pemain U23, yaitu aspek mental juara.
Setelah Vietnam mencetak 1 gol, terlihat tidak ada perubahan cara bermain yang signifikan dari para pemain Indonesia U23. Yang membuat kami geram juga adalah ketika di babak kedua, seperti tidak ada semangat untuk bertarung habis-habisan di pertandingan ini. Mental para pemain kita juga terpancing emosi saat Vietnam melakukan kegiatan-kegiatan yang menyulut. Hal ini sebenarnya tidak perlu, cukup tunjukkan kalau kita bisa comeback lewat gol dan berusaha menang di pertandingan. Para pemain timnas seperti tak mau memberikan 200% kemampuan mereka dan hampir pasrah dengan kondisi yang ada. Disinilah perlu adanya evaluasi terkait aspek mental ini. Vietnam berpuluh-puluh tahun tahu kelemahan utama dari Indonesia adalah faktor mentalnya. Para pemain lokal Indonesia seringkali hilang fokus, lupa kalau dia sedang membela merah putih, dan terkadang suka emosi atas hal-hal pancingan kecil dari lawan. Sehingga sangat sulit untuk memenangkan pertandingan. Sebagai fans sejati, kami tidak mencela atau memojokkan para pemain timnas U23. Kami membuat video ini agar sama-sama bisa evaluasi kekalahan ini. Kami tetap mendukung timnas dalam kalah maupun menang, tetapi kami harapkan timnas U23 juga berbenah untuk menjadi lebih baik. Kami yakin ada potensi besar dalam diri kalian, dan jika dilatih dan dievaluasi dengan benar, akan memberikan dampak yang luar biasa. Selanjutnya akan ada kualifikasi Piala Asia dan lawan yang dihadapi juga akan semakin berat. Lupakan kekalahan dari Vietnam, ayo bersatu lagi, bangkit lagi dan bermimpi lagi untuk menjadi yang terbaik di Asia. Dan berharap suatu saat nanti timnas U23 akan mendunia. Salam cinta dari fans Garuda, Toma.